teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Sehingga dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi utama, alangkah lebih baiknya kita untuk mengingat kembali materi sebelumnya dan mengembangkannya sedikit dari materi minggu lalu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, dalam sebuah teks eksplanasi memuat informasi, maka dalam informasi akan memuat, apakah ada yang masih ingat? Sudah? Baik. Dalam informasi teks akan mengandung 1. Ada kronologis, 2. Ada penyebab, dan yang ketiga ada akibat. Sehingga ketiga hal ini akan menampilkan yang pertama ada gagasan umum dan yang kedua ada fakta penting dalam sebuah teks eksplanasi. Apa itu gagasan umum? Gagasan umum atau gagasan disebut juga ide atau pikiran. Dan biasanya, gagasan umum terletak di awal paragraf, meski memungkinkan juga untuk muncul di tengah atau akhir paragraf. Gagasan adalah ide yang dikembangkan dalam teks tersebut. Masih ingat jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya? Yang pertama ada deduktif, dengan gagasan umumnya terletak di awal. Lalu yang kedua ada induktif, dengan gagasan umumnya terletak di akhir. Dan yang terakhir ada campuran, letak gagasan umumnya atau letak gagasan utamanya terletak di tengah. Sehingga, mari kita mencermati penggalan teks berikut. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel, Puri Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Baik, kalau begitu, manakah gagasan umum dalam penggalan teks tersebut? Dalam teks tersebut kita akan melihat ada kalimat 1, kalimat kedua, dan ada kalimat ketiga. Kira-kira di mana? Jawabannya adalah gagasan umum terletak di dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Dan untuk kutipan kalimat ini kalian bisa melihatnya di dan untuk kalimat ini kalian bisa melihatnya di kalimat yang pertama, dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura. Dan kita akan mengambil objek utama yang dibahas dalam penggalan teks tersebut, sehingga menjadi dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam, sehingga menurut gagasan utamanya atau gagasan umumnya, teks tersebut berjenis deduktif. Bagaimana? Sudah paham? Kalau begitu, ayo lanjut ke menu utama kita, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dalam struktur teks eksplanasi, kita akan melihat yang pertama, ada identifikasi fenomena yang berisi latar belakang kejadian. Dan yang kedua, ada penjelasan proses yang berisi kronologis dan penyebab. Dan yang ketiga, ada ulasan atau penutup yang berisi tentang mengomentari konsekuensi. Satu, identifikasi fenomena. Disebut juga general statement.
mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan dalam bacaan. Contohnya, apabila teks tersebut membahas proses terjadinya gempa bumi, pada pernyataan umum atau identifikasi fenomena akan membahas misal kapan kejadian tersebut terjadi, sehingga identifikasi fenomena dapat berisi sebuah pernyataan umum yang bersifat ringkas, menarik, jelas, dan mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Lalu yang kedua ada isi atau penjelasan proses, atau biasa disebut dengan sequence of explanations. Di sini dijelaskan hubungan sebab akibat maupun proses peristiwanya. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Istilah teknis muncul pada bagian ini, dan terkadang istilah teknis disertai dengan penjelasan artinya, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Lalu yang ketiga ada ulasan atau penutup. Bagian penutup atau interpretasi dalam kurung closing ini muncul setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Dan bagian ini dapat berisi kesimpulan, review, dan saran atau pandangan pada teks peristiwa sosial ataupun alam. Juga dapat berwujud komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Sampai sini apakah ada yang masih bingung? Jadi dalam sebuah teks eksplanasi akan berisi ketiga bagian tersebut. Namun ketiga bagian ini tidak melulu hanya berisi satu paragraf. Misal, untuk identifikasi fenomena atau pernyataan umum bisa ditampilkan dalam satu paragraf. Namun untuk isi atau penjelasan proses dapat menjadi satu paragraf, dua paragraf, bahkan bisa sampai 3 paragraf. Tergantung seberapa mendetail pengarang untuk menjelaskan bagian dari objek teks tersebut. Lalu yang ketiga, ulasan atau penutup juga dapat berupa 2 paragraf. Yang pertama bisa berupa kesimpulan dan yang kedua bisa berupa saran atau sebaliknya, atau juga diisi dengan review dan saran atau pandangan dari penulis. Lanjut. Jenis-jenis teks menurut pembagian proses dalam isi teks. Yang pertama ada sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum atau hal yang dibahas dalam teks tersebut, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga dibalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Kalau untuk contoh hal ini, kalian bisa menilik pada paragraf seperti ini. Banjir terjadi Lalu yang kedua ada proses, suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau peristiwa. Kalau untuk bahasa kasarnya, proses bisa kita jumpai pada fenomena alam, dan untuk sebab akibat biasa kita jumpai dalam fenomena sosial atau dalam konteks bencana alam juga bisa. Sehingga, adapun langkah-langkah untuk menyusun pola pengembangan proses adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan dalam detail-detail yang tegas. Sehingga pada kebahasaannya, teks eksplanasi menggunakan denotatif atau kata yang memuat makna sebenarnya. Untuk contohnya, ayah makan nasi, maka ayah akan benar-benar memakan nasi. Lawangnya denotatif adalah konotatif, yaitu kata yang ada pemaknaan tersembunyi. Seperti ada udang di balik batu, itu kan merupakan sebuah perumpamaan. Nah, hal itu disebut dengan konotatif. Lalu yang kedua adanya istilah teknis. Kita sudah membahasnya di minggu lalu. Contoh, apabila teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena alam, seperti gempa bumi, istilah yang digunakan berupa lempeng bumi, vulkanik, sesar, geologi, tektonik, lava, magma, dan sebagainya.
Namun, apabila teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena sosial, seperti kemiskinan di kota, maka istilah yang digunakan akan berupa urban, urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, desakan ekonomi, maupun juga bisa lapangan pengangguran dan sebagainya. Lalu, kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja pasif. Dalam hal ini, pasif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pasif transitif ada objeknya, dan kalimat pasif intransitif tidak ada objeknya. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Adapun ciri-ciri dari kalimat pasif adalah 1. Subjeknya sebagai penderita. 2. Predikatnya berimbuhan di, ter, atau terkan. Dan yang ketiga, predikatnya berupa predikat persona, kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contohnya, ada terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, atau diakhirkan, dan juga bisa dilahirkan. Lalu kebahasaan yang keempat ada kata benda. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti penceritanya, karena teks eksplanasi bersifat non-human. Misalnya, Kota Madya Surakarta, Harimau, Gerhana, Kesenian Daerah, dan Perkembangan Budaya Magelang. Dalam hal ini, objek yang dibahas dalam teks eksplanasi bersifat non-human, atau bukan manusia. Dan yang kelima ada kata keterangan waktu. Untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kata-kata keterangan waktu yang biasa digunakan seperti kemarin, besok, lusa, dan penyebutan hari-hari tertentu. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut ya. Lalu ada aspek kebahasaan yang keenam adalah kata kerja kausatif atau kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas, hubungan sebab akibat. Seperti adanya penggunaan kata kerja menyebabkan, disebabkan oleh, mengakibatkan, diakibatkan oleh, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Oleh di sini dimasukkan ke dalam tanda kurung, itu artinya oleh tidak mesti harus dimasukkan ke dalam kata kerja kausatif, namun seolah-olah disebabkan oleh suatu hal. Jadi menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Lalu, kebahasaan yang ketujuh ada konjungsi. Sehingga dalam teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal. Konjungsi ada yang tahu? Konjungsi itu artinya kata hubung ya. Konjungsi kausalitas yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, ada dua jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. 1. Konjungsi intrakalimat, yaitu yang digunakan di dalam kalimat, meliputi karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka, dan sebagainya. Sementara yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu yang menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya, meliputi akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dampaknya, dan sebagainya. Kalian bisa menjumpai konjungsi antar kalimat ada di awal ya, untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Namun, konjungsi intrakalimat, intra sendiri artinya dalam, akan digunakan di dalam kalimat itu sendiri. Jadi tidak harus berada di depan kalimat maupun di akhir kalimat, terserah. Contohnya, karena saluran air tertutup sampah, jalan itu mudah tergenang air. Masyarakat banyak mendirikan bangunan liar di bantaran kali. Akibatnya, aliran air sungai tidak teratur. Kalian bisa melihat di sini, karena saluran air tertutup sampah, jalan itu mudah tergenang air. Dan yang kedua, masyarakat banyak mendirikan bangunan liar di bantaran kali. Kalimat pertama, akibatnya. Kalimat kedua, aliran air sungai mulai tidak teratur. Sampai sini ada yang masih bingung? Lanjut ada kebahasan aspek ke-8, yaitu konjungsi temporal atau kronologis.
dalam kurung, kata hubung yang menghubungkan, urutan kejadian atau peristiwa, atau hubungan waktu yang digunakan. Misalnya penggunaan mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, berikutnya. Contoh, gempa mengguncang Palu dan Donggala. Kemudian terjadilah tsunami besar. Kata kemudian di sini menjelaskan atau melanjutkan peristiwa yang telah terjadi. Gempa mengguncang adalah peristiwa 1, kemudian terjadilah tsunami besar. Yang mana tsunami besar ini adalah efek atau akibat dari kejadian pertama, peristiwa pertama. Dan yang terakhir, dalam teks eksplanasi terdapat kata kerja aktif, seperti mencari, belajar, dan sebagainya. Kalau begitu, hari ini kita sudah belajar apa saja? Kalau begitu, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama, kita sudah melanjutkan informasi teks, yaitu dalam informasi teks mengandung kronologis, penyebab, akibat, sehingga memunculkan gagasan umum dan fakta penting. Lalu, dalam struktur teks eksplanasi terdapat identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian, dan yang kedua ada penjelasan proses, kronologis dan penyebab, dan yang ketiga ada ulasan atau penutup, mengomentari konsekuensi. Dan untuk identifikasi fenomena biasanya membahas tentang identifikasi sesuatu yang akan diterangkan dalam bacaan, sehingga bersifat ringkas, menarik, jelas, dan mampu membangkitkan minat pembaca. Yang kedua, isi atau penjelasan proses biasanya berisi penjelasan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, dan lalu istilah teknis juga muncul dalam bagian ini. Terkadang, istilah teknis disertai dengan penjelasan artinya, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Dan yang ketiga atau bagian terakhir ada ulasan atau penutup, yang bagian ini dapat berisi kesimpulan, review, dan saran atau pandangan dari penulis atau pengarang pada teks peristiwa sosial ataupun alam. Juga dapat berwujud, baik yang ketiga ada ulasan atau penutup. Bagian ini dapat berisi kesimpulan, review, dan saran atau pandangan dari penulis pada teks peristiwa sosial ataupun alam. Juga dapat berwujud komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Sehingga jenis teksnya menurut pembagiannya menjadi 1 sebab akibat, dalam hal ini sebab bertindak sebagai gagasan umum. Lalu yang kedua, ada proses. Kalau begitu, untuk jenis teksnya menurut pembagian proses dalam isi teks. Yang pertama ada sebab akibat. Dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya, namun juga dapat bersifat sebaliknya. Lalu yang kedua ada proses, suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau peristiwa. Sehingga proses ini lebih menjelaskan kepada rangkaian suatu peristiwa ya. Adapun langkah-langkah untuk menyusun pola pengembangan proses adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian.
Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan dalam detail yang tegas. Sehingga dalam kebahasaannya yang pertama ada menggunakan denotatif sehingga aspek kebahasaan yang pertama adalah teks eksplanasi menggunakan denotatif atau kata yang memuat makna sebenarnya. Lalu adanya penggunaan istilah teknis. Lalu yang ketiga ada kata kerja pasif yang dibagi menjadi dua. Kalimat pasif transitif adalah kalimat pasif yang ada objeknya, dan kalimat pasif intransitif, kalimat pasif yang tidak ada objeknya. Sehingga kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Subjeknya sebagai penderita. 2. Predikatnya berimbuhan di, ter, atau terkan. 3. Predikatnya berupa predikat persona, kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contoh, terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dan diakhirkan. Lalu aspek kebahasaan selanjutnya ada kata benda, karena teks eksplanasi menjelaskan hal yang bersifat non-human. Misalnya, Kota Madya Surakarta, harimau, gerhana, kesenian daerah, dan perkembangan budaya Magelang. Lalu yang kelima ada kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dan kata-kata keterangan waktu yang biasa digunakan adalah seperti, kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu. Konjungsi kronologis dan kata keterangan waktu itu berbeda ya. Dapat diperhatikan, contoh dari keterangan waktu adalah penyebutan kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu. Sementara apabila kalian perhatikan dalam konjungsi kronologis, akan berisi kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Lalu aspek kebahasaan yang keenam adalah kata kerja kausatif. Kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kata kerja kausatif juga berbeda dengan konjungsi kausalitas. Dalam kata kerja kausatif, lebih menggunakan kata kerja yang sudah diberikan imbuhan, seperti sebab menjadi menyebabkan, disebabkan. Lalu akibat menjadi mengakibatkan, dan diakibatkan. Bisa juga berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Lalu, untuk konjungsi kausalitas, juga kata hubung yang menyatakan sebab akibat, namun bentuk atau wujud dari konjungsi kausalitas sendiri adalah karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka. Itu untuk yang ada di dalam kalimat, sementara konjungsi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya adalah akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dampaknya, dan sebagainya. Lalu konjungsi yang kedua adalah konjungsi kronologis seperti yang kita bahas sebelumnya. Contohnya yang digunakan adalah mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Hal ini berbeda ya dengan kata kerja, kata keterangan waktu yang kita sebut di awal tadi. Dan aspek kebahasaan yang terakhir adalah adanya kata kerja aktif seperti mencari, belajar, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Ibu akan membuka sesi tanya jawab di kolom komentar di bawah ini. Di kolom komentar di Google Classroom ya. Terima kasih. Wait, what? Aku nggak